Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Profesor Guntur Ginantaka dari Prodi Teknik Informatika, akan menjelaskan tentang turunan dalam rangka membuat video pembelajaran sebagai tugas pengganti ujian tengah semester. Baiklah, akan saya mulai. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu turunan. Pada dasarnya, konsep turunan sering sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ilmu matematika atau ilmu yang lainnya. Kegunaan tersebut yang sering kita ketahui ialah menghitung garis singgung suatu kurva atau fungsi dan kecepatan. Selain itu juga, konsep turunan ini juga sering digunakan untuk laju pertumbuhan organisme yang kita pelajari pada biologi, keuntungan marginal pada ekonomi, kepadatan kawat pada fisika, dan laju pemisahan pada kimia. Kegunaan itu semua pada dasarnya memiliki konsep yang sama, yaitu konsep turunan. Turunan atau derivatif ialah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai input. Secara umum, turunan menyatakan bagaimanakah suatu besaran berubah akibat perubahan besaran yang lainnya. Contoh, turunan dari posisi sebuah benda bergerak terhadap waktu ialah kecepatan sesaat oleh objek tersebut. Proses dalam menemukan sebuah turunan disebut diferensiasi, dan kebalikan dari sebuah turunan disebut dengan antiturunan. Teorema fundamental kalkulus mengatakan bahwa antiturunan yaitu sama dengan integrasi. Turunan dan integral ialah dua fungsi yang penting dalam kalkulus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu turunan fungsi. Turunan fungsi atau diferensial ialah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalkan fungsi f menjadi f aksen yang memiliki nilai tidak beraturan. Konsep turunan sebagai bagian utama dari kalkulus dipikirkan pada saat yang bersamaan oleh seorang ilmuwan ahli matematika dan fisika berkebangsaan Inggris, yaitu Sir Isaac Newton, dan ahli matematika bangsa Jerman, yaitu Gottfried Wilhelm Leibniz. Turunan atau diferensial digunakan sebagai suatu alat untuk menyelesaikan berbagai masalah-masalah di dalam geometri dan mekanika. Konsep turunan fungsi secara universal atau menyeluruh banyak sekali digunakan dalam berbagai bidang keilmuan. Selanjutnya, rumus dasar turunan fungsi. Berikut ini adalah aturan-aturan dalam turunan fungsi. Pertama, fx menjadi f aksen x sama dengan 0. Apabila fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Kemudian, aturan pangkat. Apabila fx sama dengan xn, maka f aksen x sama dengan n kali x pangkat n min 1. Kemudian, aturan kelipatan konstanta. Apabila konstanta fx sama dengan konstanta kali f aksen x. Yang terakhir, aturan rantai. Apabila f bundaran g x sama dengan f aksen gx kali g aksen x. Selanjutnya adalah sifat-sifat turunan fungsi. Misalkan n bilangan rasional, c bilangan konstanta, ux dan vx merupakan fungsi-fungsi diferensiabel dengan turunannya masing-masing, u aksen x dan v aksen x. Jika f aksen x turunan dari fx, maka berlaku sifat-sifat yang pertama, fx sama dengan ux plus vx. Turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen x plus v aksen x. Yang kedua, fx sama dengan ux kali vx. Turunannya f aksen x sama dengan u aksen x kali vx plus ux kali v aksen x. Yang ketiga, fx sama dengan ux per vx dengan syarat vx tidak boleh sama dengan 0. Turunannya f aksen x sama dengan u aksen x kali vx min u kali v aksen x per vx kuadrat. Yang terakhir, fx sama dengan ux kali n. Turunannya f aksen x sama dengan n kali ux pangkat n min 1 dikali u aksen x. Baiklah, selanjutnya adalah contoh soal. Tentukan turunan dari masing-masing fungsi berikut. Yang pertama adalah fx sama dengan 5x plus 25 kali x pangkat 3 min 27. Yang kedua, fx sama dengan
x kuadrat min x min 6 per x min 3. Yang ketiga, fx sama dengan 3x pangkat 3 plus 2x min 5 pangkat 6. Baiklah, kita akan membahas soal pertama. Pertama, kita misalkan dulu U sama dengan 5x plus 25 dan V sama dengan x pangkat 3 min 27. Kemudian, kita cari turunan dari masing-masing variabel tersebut. Variabel dari U adalah U aksen sama dengan 5. Kemudian, turunan dari V adalah V aksen sama dengan 3x kuadrat. Kemudian kita masukkan rumus tadi yang dari sifat turunan ya. Jadi fx sama dengan ux kali vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x kali vx plus ux kali v aksen x. Jadi kita masukin u-nya dulu, u aksen sama dengan 5. Kemudian vx x pangkat 3 min 27 ditambah ux sama dengan 5x plus 25 dikali v aksen x 3x kuadrat. Kemudian kita kali seperti biasa, ya didapatkan hasilnya adalah 5x pangkat 3 minus 135 plus 15x pangkat 3 plus 75x kuadrat. Maka akan didapatkan hasil akhir yaitu 20x pangkat 3 plus 75x kuadrat minus 135. Kemudian untuk soal kedua, yaitu fx sama dengan x kuadrat min x min 6 per x min 3. Caranya sama seperti tadi, yaitu kita misalkan dulu x kuadrat min x min 6 adalah U dan x min 3 adalah V. Lalu kita cari masing-masing turunannya. Turunan dari U yaitu U aksen adalah 2x min 1. Kemudian turunan dari V yaitu V aksen sama dengan 1. Lalu kita masukkan rumus sifat dari turunan tadi, yaitu pembagiannya. Fx sama dengan Ux per Vx, maka turunannya adalah V aksen X sama dengan U aksen X kali Vx min Ux kali V aksen X per Vx kuadrat. Lalu kita masukkan variabel yang kita buat tadi, yaitu 2x kuadrat min 1 kali x min 3 minus x kuadrat min x min 6 kali 1 dibagi x min 3 kuadrat. Lalu kita kali seperti biasa, didapatkan hasilnya yaitu 2x kuadrat min 7x plus 3 min x kuadrat plus x tambah 6 per x kuadrat min 6x plus 9. Maka akan didapatkan hasil yaitu x kuadrat min 6x plus 9 per x kuadrat min 6x plus 9. Maka hasil dari fx, turunan dari fx, x kuadrat min x min 6 per x min 3 adalah sama dengan 1. Kemudian soal terakhir, yaitu fx sama dengan 3x pangkat 3 plus 2x min 5 pangkat 6. Jadi di soal ini menggunakan sifat dari turunan yang terakhir tadi. Jadi yang pertama-tama kita turunkan pangkatnya dulu ke depan, kemudian kita kurangkan pangkatnya. Lalu kita kali dari turunan persamaan yang ada di dalam kurung tersebut. Maka akan didapatkan hasil yaitu 6 kali 3x pangkat 3 plus 2x min 5 pangkat 6 min 1. Kemudian dikali turunan dari persamaan dalam kurung tersebut. Yang didapatkan hasilnya yaitu 9x kuadrat plus 2. Setelah dihitung, maka akan didapatkan hasil yaitu 54x kuadrat plus 12 dikali 3x pangkat 3 plus 2x min 5 pangkat 5. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.